ternyata gandum bisa ditanam di Klaten, dataran rendah, lahan bekas sawah. Gandum itu semakin tegak berdiri begitu ya. Ini menurut saya ini filosofinya adalah semangat, ya, bahwa kita itu semangat kita itu memang harus tetap membara ya, tetap tegak begitu. Kalau gandum itu tegak. Tegak itu sombong, itu gagah dia. Nantang. Yang memantik itu Pak Yusuf Kalla, ya. Jadi pada saat itu pernah beliau membuatkan statement bahwa di Indonesia tidak bisa ditanam gandum. Itu nomor satu. Dan itu memantik saya bahwa saya ingin membuktikan bahwa menanam gandum di Indonesia memungkinkan. Dan teknologi pasti memungkinkan hal itu. Saya kira itu sekitar akhir tahun 98. Nah, pada saat itu saya coba menghubungi langsung ke sentra gandum, ya, Meksiko. Terus saya di-referkan ke Thailand. Saya mencari gandum itu. Dan pada akhirnya terus saya coba juga mencari dari Thailand refer India. Di sana keluar nama Profesor Nagarajan. Nah, namun kita tidak mengetahui pada saat itu, dan saya coba berhubungan dengan Duta Besar India. Dan saya coba membicarakan hal tersebut, dan Duta Besar India mengatakan memungkinkan. Gandum di daerah Timboa ini, yaitu di Desa Ngadirojo ini, merupakan penanaman demplot yang ditumpang sarikan dengan tembakau. Nah, kegiatan ini merupakan program hibah pengabdian masyarakat oleh Ristek Dikti. Jadi penanaman gandum kita pilih di lokasi Desa Ngadirojo. Yang pertama adalah syarat tumbuh gandum ini cocok ya di desa ini karena berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi memang ini merupakan daerah pegunungan sehingga pola tanamnya secara terasering. Nah, kami tidak melakukan modifikasi, jadi kami mengikuti yang sudah petani di sini lakukan.
Jadi tanaman gandum seperti halnya juga tanaman yang lain, ya, ada beberapa bagian dari tanaman gandum, yaitu pada bagian bawah ini adalah akar, ya, di mana fungsi akar itu untuk menyerap unsur hara, menyerap air. Kemudian pada bagian berikutnya adalah batang, di mana pada batang ini akan terdapat ruas-ruas, di mana setiap ruas ini akan terdapat daun. Kemudian bagian atas adalah malai. Nah, pada malai ini terdapat biji-biji gandum yang nantinya kita konsumsi. Kita lihat di sini, ini adalah gandum yang belum siap panen, tapi ini malainya sudah terisi, hanya kita menunggu masak. Ya. Nah, sedangkan yang berikut ini kita lihat warnanya sudah kuning, kemudian bijinya juga sudah keras. Nah, ini menunjukkan bahwa gandum ini yang berwarna kuning ini adalah gandum yang sudah siap dipanen. Nah, kalau kita lihat ini pada gandum yang masih hijau, masih belum siap panen, ya, belum masak, bijinya masih hijau. Kemudian bila kita tekan, ini masih berisi cairan putih atau sering kita sebut sebagai masak susu. Jadi belum masak, ya, sehingga masih berupa cairan yang sering kita sebut sebagai masak susu. Berbeda dengan yang sudah masak, kita lihat yang sudah masak bijinya berwarna kuning, kemudian tanamannya juga berwarna kuning dari atas sampai bawah, begitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita pencet itu kalau kita pencet keluar cairan putih, ya, sering kita sebut masak susu, tapi kalau sudah masak dia akan sangat keras. Ya, akan sangat keras. Kemudian untuk mengetahui apakah ini sudah siap panen, kita keras sekali, berarti sudah siap kita panen. Ini cara yang paling mudah mendeteksi apakah gandum yang kita tanam itu sudah siap panen. Pada tanaman gandum yang kita tanam di Desa Ngadirojo ini banyak kita jumpai kepik, ya. Nah, kepik ini merupakan predator bagi hama aphids yang banyak menyerang gandum. Nah, karena banyak kepik, ya, banyak kepik di sini sehingga serangan aphids tidak terlalu banyak, begitu ya. Nah, mengapa di daerah Desa Ngadirojo ini banyak kepik? Karena ternyata di sini juga penggunaan pestisidanya juga tidak berlebihan. Bahkan petani itu jarang menggunakan pestisida, begitu. Sehingga musuh-musuh alami ini masih banyak.
Nah, pada saat itu saya bertemu dengan Profesor Winarno. Dan saya berbicara panjang lebar. Pada saat itu saya mengatakan, Prof, kami ingin mengadakan Bogasari Nugraha. Artinya memberikan penghargaan kepada para researcher Indonesia. Pada saat itu pembicaraan itu terus kita mengatakan membicarakan nanti harus ada panel dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa memberikan pembiayaan research. Nah, pada saat bersamaan saya katakan saya punya interest mengenai gandum. Ini memang kita pilih dengan kondisi pertama dataran rendah. Semula untuk mendekati kondisi daerah asalnya, gandum kita tanam di dataran tinggi sehingga suhunya seperti suhu daerah subtropis. Sesudah kita menemukan varietas untuk dataran rendah, kita coba di dataran rendah ini. Klaten memiliki karakteristik tanah yang berpasir dan karena dekat dengan Gunung Merapi, kondisi tanahnya berpasir. Kalau kita lihat tanahnya hitam dan ini menunjukkan pH yang sebenarnya agak asam. Gandum tanaman yang mau air tetapi berbeda dengan padi, dia tidak butuh penggenangan sehingga kita buat bedengan seperti ini. Gandum yang kita tanam ini sudah berumur 35 hari sesudah tanam. Sehingga kita lihat sebagian sudah muncul malai. Nah, masyarakat kita belum ada budaya menepungkan gandum itu. Agak berbeda dengan negara lain yang sudah biasa makan padi, beras, hari berikutnya makan gandum. Kita ini sesuatu yang baru, sehingga selama 3 tahun nanti, 3 tahun ini tahun yang pertama, kita menanam, memproduksi, tahun kedua dan ketiga mengajari masyarakat untuk menanam dan mengolah dan mengkonsumsi. Kurang sedikit. Kita berhubungan, diperkenalkan juga dengan pakar benih Indonesia, Profesor Samsul Saadjad. Dan saya kira itu, dan kita, dan pakar klimat
saya kira itu. Dr. Handoko. Saya kira berawalkan dari sana. Siapa lagi saya nggak bisa ingat, ya kan? Dan kita mengatakan nanti kita adakan percobaan dengan beberapa universitas, IPB, mungkin waktu itu, terus Brawijaya, UGM, UKSW ikut, Unisri ikut kalau nggak salah. Ya, ada beberapa. Tim inilah yang memulai percobaan. Dan pada saat itu kita adakan sekalian pembiayaan research dengan kelompok-kelompok. Saya kira itu dicoba dengan ketinggian dataran rendah, dataran menengah, dan di 400, ya kan, di 600, dan di atas di 800. Ternyata bisa ditanam. Jadi waktu itu tahun 99, tahun 2000, itu Bugasari dia memberi tantangan ke perguruan tinggi untuk budidaya gandum. Apakah mau melakukan penanaman gandum, tapi sifatnya kompetisi. Kita menanam, puji Tuhan waktu itu kayaknya karena Bugasari itu datang, Pak Yusuf Sutanto datang, Pak Franky datang, dia menyatakan kita itu performa tanamannya yang terbaik. Karena memang waktu itu musimnya pas di sini, timing menanamnya pas, musimnya pas, kita performa terbaik. Sama ember sama perlengkapan pupuk. Namanya bedengan. Setelah dibedeng seperti ini, kita bikin alur untuk meletakkan pupuk, atau boleh dikatakan bikin selokan. Kalau tanpa dibikin selokan, nanti kita tabur pupuk langsung tanam, nanti akan beramburan. Caranya seperti ini. Masih dalam kondisi layak untuk tanam. Karena ini kan tanah sudah mulai basah. Kalau tanah sudah basah ya kita langsung untuk tabur. Beda kalau tanah itu kering, paling tidak 1 jam harus kita rendam dulu. Setelah itu baru kita tutup dengan tanah secukupnya. Nah, tujuannya apa? Biar tidak diserang oleh burung. Karena burung suka biji gandum ini ya, Pak? Iya.
tentunya kita mengerti bahwa pokok kita adalah beras, ya kan? Jadi otomatis itu prioritas pemerintah beras, ya kan? Tapi sekedar mengatakan bahwa gandum bisa ditanam, kita buktikan bisa. Hasil dari benih dari India dikembangkan menjadi benih Indonesia. Namun yang paling serius itu ternyata kok kelihatannya di UKSW. Ya, jadi di sana sampai mereka membuatkan balai khusus ya untuk gandum dan lain sebagainya. Itulah latar belakang kenapa kita memunculkan Gria Gandum Tropis ini. Di ruang kecil ini kami harapkan bisa memberi pengetahuan yang lebih meluas ya ke masyarakat, tidak hanya sebatas pada mahasiswa di lingkungan fakultas kami. Gria Gandum Tropis ada di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, di Salaran, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di India dari tahun 63 dia masih menghasilkan gandum hanya 2-3 juta. 20 tahun kemudian dia sudah menghasilkan 75 juta. Inti dasarnya gandum salah satu adalah serelia dunia, ya kan, atau sumber karbohidrat. Di samping seperti tadi. Nah, Indonesia punya benih dan bisa ditanam. Apakah Indonesia mampu? Mampu. Bedanya apa? Mau atau enggak?